Salah satu pelayanan yang ada di Indonesia dan selalu aku rindukan adalah pelayanan dari teman-teman ojek online. Karena mereka memberikan kenyamanan yang luar biasa kepada kita, memberikan kita akses transportasi murah dan nyaman gitu ya, yang kadang-kadang gagal diberikan oleh karyawan-karyawan rakyat, dan ini dikompensasikan oleh teman-teman ojol. Mereka ini pahlawan-pahlawan kita yang berjuang bertaruh nyawa di atas roda, yang bahkan resikonya itu tinggi banget karena mereka bisa kecapean, bisa kecelakaan di jalan, bahkan yang lagi nganter makanan pun bisa dilindas sama mobil aparat yang akhirnya cuma suruh minta maaf ya ke Kapolri lagi ya. Begitulah nasib menjadi masyarakat yang sulit di Indonesia. Nah sekarang yang mau aku bicarakan adalah saat karyawan-karyawan kita mendapatkan pensiun seumur hidup, itu kira-kira adil nggak di saat ribuan teman-teman kita bekerja sebagai ojek online tanpa perlindungan yang jelas. Kita ingat lagi ya, di UU nomor 12 tahun 1980, karyawan rakyat berhak mendapatkan pensiun seumur hidup tergantung dari periode mereka menjabat. Sedangkan di UU nomor 1945, pasal 28D ayat 2, setiap orang berhak bekerja, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerjanya. Sekarang kita lihat apakah teman-teman kita di ojol online sudah mendapatkan perlindungan yang adil dan layak dari hasil kerja yang luar biasa bermanfaat bagi kita dan juga bagi pajak negara. Perlu kita tahu, teman-teman ojek online itu statusnya mitra, bukan karyawan. Tapi kalau mitra kok nggak dapat saham ya dari perusahaan? Dan kenapa status mitra ini sebenarnya sangat merugikan mereka? Karena pada saat mereka bukan karyawan, maka mereka tidak punya upah minimum, tidak punya pesangon, dan tidak ada jaminan-jaminan sosial sebagaimana harusnya karyawan itu dijamin dengan undang-undang dari negara. Dan sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang ojek online dan perlindungan terhadap mereka. Teman-teman, sebagai sharing, di Denmark sendiri, itu Uber baru masuk di tahun ini. Di Denmark. Kenapa? Karena selama itu pemerintah Denmark tidak membiarkan Uber untuk beroperasi di Denmark, belum adanya hukum yang menjamin perlindungan, menjamin mereka mendapatkan upah layak. Bayangkan ya teman-teman, aku kalau membayangkan jadi di posisi ojek online, itu susah banget. Kalau mereka sakit, mereka nggak bisa bekerja, mereka nggak mendapatkan penghasilan. Padahal setiap hari mereka butuh uang untuk bisa bayar biaya hidup, ngasih nafkah ke anak-anak, ke suami, istri, dan keluarganya. Sementara kita yang karyawan, kalau kita sakit masih bisa dijamin, tapi ojek online nggak bisa seperti itu, nggak narik ya nggak ada uang. Tapi kalau kita bandingkan situasi mereka dengan karyawan rakyat, itu jauh sekali. Karyawan rakyat nggak datang, boleh mangkir gitu kan, tidur saat kerja boleh, nggak jelas hasil kerjanya masih dibayar. Negara naik turun gonjang ganjing, mereka tetap dibayar karena bagian dari APBN. Tapi fasilitasnya membagongkan sekali. Makanya aku mau mengkampanyekan banget bagaimana tuntutan yang dilakukan oleh Kak Lita Gading dan Kak Syamsul di MK untuk menghapuskan pensiun